Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad akhirnya mengeluarkan pernyataan pertama pasca rezimnya digulingkan pemberontak. Pada Senin 16 Desember 2024, ia membantah kabur ke Moskow dan mengatakan bahwa dirinya dievakuasi oleh Rusia. Pernyataan itu Assad sampaikan melalui publikasi saluran Telegram Kepresidenan Suriah. Dalam pernyataannya, saat kejadian, pria berusia 59 tahun itu mengatakan bahwa ia tetap berada di Damaskus. Assad sedang melaksanakan tugasnya sebagai presiden hingga tanggal 8 Desember dini hari. Hingga kemudian, saat pasukan oposisi atau HTS menyusup ke Damaskus, Assad pindah ke Latakia, tempat Rusia mengoperasikan pangkalan angkatan lautnya. Di situ, ia dibantu sekutu Rusia untuk mengawasi operasi tempur. Seperti diketahui, Rusia adalah salah satu sahabat terdekat Assad dan juga telah membantunya selama Perang Saudara Suriah yang meletus pada tahun 2011. Lalu saat Assad tiba di pangkalan udara Suriah di Hmeimim Minggu pagi, pasukannya telah sepenuhnya ditarik dari semua garis pertempuran dan posisi tentara terakhir telah jatuh. Adapun sebelumnya beredar isu bahwa Assad hampir tidak menceritakan rencananya untuk melarikan diri dari Suriah kepada siapapun. Bahkan para pembantu, pejabat dan kerabatnya ditipu atau dibiarkan tidak tahu apa-apa. Belakangan ini viral video warga komunitas Druze di desa-desa perbatasan Suriah meminta wilayahnya bergabung dengan Israel. Menanggapi video itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku siap untuk memberikan perlindungan. Dilansir i24 News, salah satu desa yang dimaksud adalah Desa Hadar di Suriah Selatan. Warga Hadar meminta wilayahnya lebih baik berada di bawah kekuasaan Israel daripada dikuasai para pemberontak Suriah, yakni Hayat Tahrir al-Sham atau HTS. Lantaran menurut mereka lebih baik berada di bawah kekuasaan Israel yang kejahatannya dianggap lebih ringan. Menanggapinya, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi menemui para tetua desa Sunni dan Druze di Suriah Barat Daya. Ia berjanji akan melindungi penduduk Israel dan komunitas Druze di desa-desa dekat perbatasan Suriah tersebut. Namun Halevi menolak memberikan komentar soal pemimpin pemberontak Suriah, Abu Muhammad al-Golani alias al-Jolani, yang mengecam Israel untuk tidak melakukan serangan ke Suriah. Poros perlawanan Iran dilaporkan hancur setelah rezim Presiden Bashar al-Assad digulingkan pemberontak. Diketahui selama 40 tahun terakhir, Iran telah mengerahkan para ahli militer terbaik dan dana miliaran dolar melawan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah memakai poros perlawanan tersebut. Dilansir New York Times, poros perlawanan itu terdiri dari aliansi kelompok bersenjata dan pemerintahan yang sepemahaman di 5 negara Timur Tengah. Mereka memungkinkan Iran memperluas pengaruhnya ke barat hingga ke Laut Tengah dan ke selatan hingga Laut Arab. Namun aliansi itu disebut runtuh setelah rezim Assad dihancurkan kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham atau HTS. Karena hal itu, kelompok militer dan politik yang berbasis di Lebanon, Hizbullah dan Hamas di Gaza, Palestina melemah karena berperang melawan Israel. Lebih lanjut, milisi-milisi di Irak yang berafiliasi dengan Iran dan kelompok Houthi di Yaman juga masih berkonflik dengan Israel. Sehingga menurut laporan, jika Iran berniat membangun kembali aliansi regionalnya, kemungkinan hal itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa kembali ke kekuatan sebelumnya. Rusia dilaporkan akan menarik semua pasukan militernya dari Suriah dalam waktu 1 bulan. Adapun Moskow saat ini baru menarik sebagian pasukan tempurnya sejak rezim Bashar al-Assad dihancurkan pemberontak di Damaskus sepekan lalu. Dilansir The New Arab, batas waktu akhir penarikan semua pasukan militer Moskow itu diungkap sumber yang dekat dengan Departemen Operasi Militer di Suriah pada Senin 16 Desember 2024. Laporan itu juga mengungkap Moskow telah menarik sebagian pasukan militer tempurnya dari pangkalan udara Hmeimim. Diketahui pangkalan militer itu adalah milik Rusia yang terbesar di Suriah
terletak di wilayah Jableh di pedesaan Latakia. Meski begitu, baik Rusia maupun penguasa baru Suriah belum berkomentar atas informasi tersebut. Sementara itu, laporan dari citra satelit yang dirilis Maxar menunjukkan bahwa Rusia mengemasi peralatan tempur mereka di pangkalan udaranya di Suriah. Salah satu aset yang hendak diangkut dengan pesawat kargo besar adalah sistem pertahanan rudal S-400. Ada laporan bahwa mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menerbangkan uang tunai ratusan juta dolar ke Rusia sebelum digulingkan oleh pemberontak atau oposisi. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang tersebut mencapai 4 triliun rupiah. Menurut laporan Financial Times dilansir The Moscow Times, Bank Sentral Suriah mengirim uang tunai sebesar 250 juta US dollar ke Rusia pada 2018 hingga 2019. Saat itu, Assad dilaporkan sangat bergantung pada dukungan militer Rusia. Dari Maret 2018 hingga September 2019, lebih dari 20 penerbangan dilaporkan tiba di Bandara Vnukovo, Moskow dengan membawa total lebih dari 250 juta US dollar. Pengiriman uang tunai yang terdiri dari uang kertas pecahan 100 US dollar dan uang kertas 500 euro, beratnya dilaporkan hampir 2 metrik ton. Hingga kemudian pada awal bulan ini, Assad melarikan diri ke Rusia seusai rezimnya dihancurkan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham atau HTS. Mantan asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Timur Dekat mengatakan uang fantastis yang telah dikirimkan ke Rusia bisa menjamin kehidupan Assad usai lengser. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.